Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Inilah anak yang kau kasihi. Kami bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan dan kasih sayang yang Tuhan berikan. Umat Israel terpelihara sekalipun harus menghadapi tulah, tapi umat Israel yang ada di Goshen tidak mengalami tulah itu. Dan kami juga merasakan hari bangun tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami baikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai ayat 26. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai ayat 26. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Sebab jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Tidaklah soal-soal yang dicari-cari dan yang bodoh yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Puji Tuhan. Firman Tuhan kata, di dalam rumah ada perabot dari kayu, dari emas, tapi yang sangat indah. Firman Tuhan mengingatkan kita pada ayat 21b. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk pakai Tuhan, yang disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya percaya perabot yang mulia tempatnya di istana. Perabot yang jelek ada di gudang. Perabot yang hancur ada di gua. Tapi perabot yang indah ada di istana. Maka saudara mau untuk masuk Yerusalem, tidak ada dosa yang boleh masuk. Maka saudara mau tidak mau harus menyucikan diri. Hari lepas hari kita harus menyucikan diri dari perkara-perkara najis, kotor, dan cabu dan segala-gala. Sebab Tuhan ingin mendapatkan gereja yang tidak cacat dan celah. Tuhan ingin mendapatkan gereja yang tidak cacat dan celah, bagian perabot yang indah yang ditaruh di istana. Saudara mau jadi perabot yang indah yang taruh di istana, bukan di comberan atau dibuang atau di gudang, tapi tempat yang indah. Maka firman Allah, kita harus menyucikan diri. Bahkan dikatakan firman Tuhan juga pada ayat yang ke-24, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Kita hamba Tuhan. Ya, jangan berpikir hamba Tuhan seperti tidak. Kita hamba Tuhan. Saudara semua hamba Tuhan. Kalau enggak hamba Tuhan, hamba setan, hamba dosa. Tidak. Kita hamba Tuhan. Kita mau menyucikan diri. Dan kita tidak mau bertengkar dengan persoalan-persoalan yang sepele. Kalau ada persoalan yang besar, dikecilkan, yang kecil dihabiskan. Jangan beri kesempatan iblis masuk dalam pikiran kita
masuk dalam hidup kita. Maka Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan pada iblis. Ya. Jangan beri kesempatan iblis bekerja dalam hidup kita. Bahkan Kejadian 2 ayat 7, iblis, dosa sudah menutup di pintu hatimu, Khair. Kita harus mampu menjaga. Hari lepas hari kita hidup dalam kekudusan. Amin. Hidup hari lepas hari kita menjaga hidup kita, menyucikan kita dari cacat celah kita, hidup kita ini. Dan kita tidak mau bertengkar, kita mau mengalah, dan kita bisa mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita. Kita bisa mengampuni istri kita bisa mengampuni suami kita, dan kita bisa menghormati sebagai anak orang tua kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mendidik kami. Biar kami jadi anak-anak-Mu yang mau menyucikan diri dengan baik. Hari lepas hari kami mandi firman Allah, cacat celah kami. Sebab selalu ketika Engkau datang, kami tidak cacat dan celah. Terima kasih Bapa di surga, sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, Pak RT, medis, relawan, para TNI Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, terima takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.